Kembali tim Jimat bersama Anda dalam jelajah misteri leluhur. Saat ini saya berada di Kompleks Makam Troloyo, Mojokerto. Iya, Kompleks Makam Troloyo yang sudah ada sejak abad ke-14 dan berada di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tak jauh dari situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Makam Troloyo berkaitan erat dengan Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar alias Sayyid Husain Jumatil Kubro atau yang biasa disebut Syekh Jumatil Kubro, Sayyid Jumatil Kubro. Di Kompleks Makam Troloyo Desa Sentonorejo ditemukan beberapa batu nisan bercorak Islam. Kebanyakan batu nisan tersebut berangka tahun 1350 sampai 1478. Temuan ini membuktikan bahwa komunitas muslim bukan hanya telah hadir di Jawa pada pertengahan abad ke-14, tetapi juga sebagai bukti bahwa agama Islam telah diakui dan dianut oleh sebagian kecil penduduk ibu kota Majapahit. Penduduk setempat percaya bahwa di makam Troloyo juga terdapat makam Raden Wijaya. Setiap hari Jumat Legi diadakan ziarah di makam ini. Makam Troloyo di masa lalu memiliki 4 pelataharan atau kompleks makam yang cukup luas dan 2 lainnya yang lebih kecil. Masing-masing kompleks pemakaman dikelilingi dengan tembok berbahan batu bata. Tembok khas Majapahit tersebut terlihat kokoh dengan tinggi sekitar 5 kaki 9 inci. Pada setiap pelataharan ada pintu masuknya. Antar kompleks makam dihubungkan dengan jalan setapak. Makam Troloyo memang makam bagi orang muslim sejak zaman Majapahit. Namun tak semua orang muslim dimakamkan di tempat ini. Yang dimakamkan di sini orang Islam yang memiliki hubungan terah dengan Majapahit. Salah seorang yang dimakamkan terakhir di Troloyo adalah Pangeran Mojo Agung yang dikebumikan sekitar 40 tahun sebelum kedatangan de Almeida atau sekitar tahun 1820-an. Setidaknya ada 19 nama yang dimakamkan di makam Troloyo, di antaranya Syekh Al-Husain, Imamuddin Sofari, Tumenggung Satim Singomoyo, Patas Angin, Nyai Roro Kepiur, Syekh Jumatil Kubro, Sunan Ngudung, Raden Kumdowo, Ki Ageng Surgi, Syekh Jailani, Syekh Kohar, serta Ratu Ayu Kencono Wungu. Dari belasan makam yang ada, makam Syekh Jumatil Kubro yang paling banyak dikunjungi peziarah, baik di masa kini maupun pada tahun 1864 silam. Syekh Jumatil Kubro atau Jamaluddin Husain Al-Akbar lahir sekitar tahun 1270 sebagai putra Ahmad Shah Jalaluddin, bangsawan dari Nasrabad di India. Kakek buyutnya adalah Muhammad Sohib Mirbat dari Hadramaut yang bergaris keturunan ke Imam Jafar Shodiq, keturunan generasi ke-6 dari Nabi Muhammad SAW. Setelah resign dari jabatannya sebagai gubernur dekan di India, Jumatil Kubro traveling ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan agama Islam. Sejumlah literatur lain menyebut Sayyid Husain Jumatil Kubro traveling sampai ke Maghribi di Maroko, Samarkand di Uzbekistan, lalu sampai ke Kelantan di Malaysia, Jawa pada era Majapahit, dan akhirnya sampai ke Goa di Sulawesi Selatan. Dia wafat dan dimakamkan di Trowulan sekitar tahun 1376 Masehi. Sementara itu di Komplek Makam Troloyo terdapat 2 makam Tumenggung yang menurut sejarah mereka berdua ikut membantu Syekh Jumatil Kubro menyebarkan agama Islam di Kerajaan Majapahit. 2 makam tersebut adalah milik bangsawan Majapahit didasarkan dari bentuk dekorasi makam dan kedekatannya makam tersebut dengan ibu kota Majapahit.
Makam Tumenggung Satin Singomoyo dan makam Tumenggung Patas Angin di areal makam Troloyo membuktikan bahwa terdapat bangsawan Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Letak makam Tumenggung Satin Singomoyo dan makam Tumenggung Patas Angin berada sebelum makam Syekh Jumadil Kubro. Kali Pak sinten iki? Kula Pak Toyib niku. Pak Toyib. Niki makomipun sinten, Pak? Niki Mbak Tumenggung Satin niku. Tumenggung Satin. Satin. Nggih. Niki Majapahit napa? Majapahit. Majapahit. Nggih. Wanci Majapahit. raja sinten niki? Brawijaya pinten? Wah kula sering semerap nek rajuane. Wau criyos ana, Pak. Kejadian aneh sing pripun wau? Nggih zamane Pak Soeharto ya. Niki paman kula nggih kula tanglet Nggih. paman kula ya. Niku enten lari alit ngoten lho, numpak pesawat. Heeh. Mandhap ngene mriku. Pesawat asli, Pak. Oh nggih, pesawat asli. Mboten ngimpi bawa pesawat asli. Heeh. Mandap mari mendet kain ya nggak ada dari masjid itu kali ini kita tali ini Heeh. ngoten kok maro gapunten bulan lah maro lobrok terus kupu-kupu Ten kupu-kupu. nggih koyo uler ya mari uler terus kupu-kupu Dados kupu. macam-macam Oh. mari ngoten sedo napa niku jatine Jatine niku. Oh. niki akan kali wau Waune niki enten kalih nggih jatine. sing setunggal niku pedhot ya Heeh. pedhot niku tapi niku tasih foto niki jagangnya ten kayak Oh, ngaten nggih, pedhot nggih. Oh, berarti di dalamnya ini ada pohon jati, wit jati. Kemudian enten pohon yang lain tumbuh di sebelahnya terus enggak jadi satu. oh jadi satu. Jadi satu yang satu putus. Oh. Putus di atas putus. Lalu nggak sampai merusak tak pagar, nggak sampai rusak pagarnya. Nggih. Padahal besar. Nggih. Terus badhe putus niku enten uler terus dados kupu-kupu. Sak dereng putus. Oh, sadurunge Sak putus. derenge. Kok zamane Pak Soeharto niku manten-manten lecer Pak Soeharto. Oh. Nek putusnya nggih mboten jamin sekitar 1 tahunan putusnya niku. Pun tak pun ya niku. Nggih.